Nah kalau ini saya bilang, kalau putusan ini kan dipertimbangkan menghina fisik. Yap. Lalu menghina fisik itu diartikan sebagai ancaman untuk membuka rahasia. Rahasia apa di putusan ini? Rahasia sampai hari ini, Mbak, saya nggak ngerti. Berarti di fakta persidangan juga nggak terungkap adanya ancaman itu? Nggak ada ancaman. Nggak ada, Si Reza Gladys Bukti ancaman itu ini nggak ada. ngomong, saya tertekan karena saya sering dibully di medsos. Dianggap itu Dijelek-jelekan. Ya udah, kalau lu merasa dijelek-jelekan di media sosial, lu laporin nih kita masalah pasal penghinaan, pembulian. Ya begitu. Nah kemarin kan ada juga tuh yang bilang salah satu JPU bahwa tim pengacara nih buta hukum. Nah, ada tanggapan nggak soal statement itu? Kalau menurut saya lucu ya. Kita sama-sama belajar hukum kan, lumayan lah mengenyang pendidikan. 4 tahun itu kan dasar banget lah, sarjana hukum, salah satu menjadi jaksa atau pengacara kan sama aja itu kan di di sarjana hukum. Kita luar biasa membaca, ya nggak apa-apa, mungkin kita adalah buta ya hukum, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan itu siapa yang buta di situ. Seperti itu kurang lebihnya, berdasarkan dari pengadilan negeri, PT, terus kasasi, sekarang upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum yang terakhir, sama aja mereka selalu mengatakan gitu. Tapi kenapa kita yang diserang gitu loh? Kenapa JPU itu menyerang kita selaku pengacara Nikita Mirzani? Kenapa harus menyerang kita? Tidak fokus kepada perkaranya aja. Menurut saya sih lucu seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah di PK ini kan Nikita Mirzani juga ada dapat dukungan nih dari Rieke Diah Pitaloka salah satunya. Nah apa yang disuarakan oleh Mbak Rieke sendiri untuk mendukung Nikita Mirzani? Ya kurang lebihnya sih hampir sama ya Mbak ya. Intinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka yang sampai dengan saat ini masih mendukung kami terkait proses-proses ini. Tidak hanya Bu Rieke sih, sebenarnya netizen juga banyak yang tahu, media dan lain sebagainya juga banyak yang tahu terkait perkara ini. Dan tadi sudah dijelaskan panjang kali bersama Bang Usman juga kan, ya Mbak mungkin secara orang awam juga melihatnya kan mungkin banyak kejanggalan di sini. Ya kurang lebihnya sama yang disuarakan sama Bu Rieke juga. Bagaimana keadilan buat Nikita Mirzani saat ini untuk didapatkan ya, bukan semata-mata apa yang terjadi, tapi kalau memang benar, ya benar. Kalau memang salah-salahnya di mana gitu. Itu saya dapat kata-kata yang paling dalam itu dari salah satu orang terdekat daripada Nikita. Kalau memang salahnya di mana gitu loh. Ini kalau memang gitu ya? Iya harusnya jelas dong, terang benderang, jangan jadi seperti ini. Supaya dalam perkara Nikita Mirzani harus benar-benar hakim yang memeriksa ini, satu harus benar-benar profesional, dua tidak takut akan intervensi lain, gitu, ya kan. Tiga harus memang benar-benar jujur, adil dan bermartabat, berwibawa, gitu. Karena kita mau hukum ini, ya, perkara Nikita Mirzani ini harus benar-benar dipahami secara utuh hukumnya. Karena kalau di penggal-penggal itu akan merusak, putusan ini akan ngawur jadinya gitu. Saya sebenarnya dalam memori PK ini sebenarnya sudah saya uraikan rinci ya. Ini memori PK Nikita Mirzani ya, tebal kami bikin bukan untuk supaya tebal-tebalan atau banyak-banyakan halaman, tapi kami menguraikan, kami sampaikan kepada hakim PK. Kehilafan hakim terletak di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Nah, bagaimana salah satunya tadi yang saya contohkan, pasal Nikita dinyatakan terbukti melanggar pasal 27B Undang-Undang ITE. Oke. Nah, Undang-Undang ITE itu kita harus baca makna delik intinya apa. Yang tadi saya katakan bahwa delik intinya adalah Nikita itu harus bisa jaksa itu harus bisa membuktikan bahwa Nikita akan melakukan pengancaman untuk tujuannya adalah mencemarkan orang, mencemarkan nama baik orang. Atau karena ini sifatnya alternatif maka ada kalimat atau harus bisa dibuktikan ancaman apa yang akan dilakukan Nikita untuk mencemarkan dia gitu. Ancaman akan membuka rahasia. Apa rahasia yang dipegang Nikita ini apa gitu loh. Tadi saya bilang ya, saya katakan waktu ahli menjelaskan, saya bilang begini,
saudara ahli, tolong jelaskan contoh konkret satu saja. Ancaman. Iya, contoh konkret dari pasal 27B ini mengenai ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Dia bilang simpel begini, saya punya handphone. Di dalam handphone ini saya punya rahasia seseorang. Misalnya dalam handphone saya ini ada rahasia kamu nih. Biasanya dipakai oleh orang yang pernah pacaran atau berhubungan dan lain sebagainya. Ada photoshoot atau video gitu ya. Nah, saya kemudian mengancam kamu kalau tidak berikan saya uang, maka foto atau video syur ini akan saya sebar. Karena sifatnya publik, umum. Orang merasa terancam, ketakutan, maka dia menyerahkan uang. Maka itulah contoh konkret dari pasal 27B terkait ancaman itu. Tapi dalam kasus ini? Dalam kasus ini yang dinilai ya tadi ini. Maksudnya tidak ada perihal ancaman. Nggak ada perihal ancaman. Dicontohkan tadi nggak? Iya, nggak ada. Yang dinilai ini. Punya data apa yang diancamkan akan, ini gue sebarin nih. Nggak kalau ada. lu nggak ngasih gue duit, nggak ada seperti Nggak itu. ada seperti itu. Kayak misalnya gini, lo mau gue sebarin nggak? Gue punya rahasia tentang lo. Lu kemarin habis jalan sama laki orang kan, gue bilangin sama laki lu. Nah, iya, Ya kayak begitu. Selain gue duit 4 miliar, kalau enggak ini gue sebar. Itu baru bentuk ancaman. Tapi kalau orang bilang, siapa sih namanya, Glavitsa, sama produknya juga jelek walaupun dia dokter. Oh ini kan orang menilai produk. Masa saya nggak boleh menilai produk A, B, C, saya bilang Mungkin jelek. terancam karena produknya nanti dibilang A, B, C gitu. Ya nggak bisa, karena delik dari pasal itu tidak memuat soal produk. Tidak memuat soal produk. Surat keputusan bersama 3 menteri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, siapa Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya, menyatakan ada 3 atau 2 ya saya lupa itu, yang tidak boleh dituntut terkait dengan pencemaran. Yang satu kalau misalnya objeknya adalah produk. Yang kedua kalau itu objeknya karena dia bersifat profesi. Misalnya saya nih, saya pakai jam tangan. Bang, lu pengacara, jam tangan lu palsu. Terus habis itu saya tersinggung, saya laporin Mbak dengan pasal 27B. Masa Mbak menilai jam tangan saya palsu, ya? Lalu kemudian saya harus mempidanakan Mbak dengan pasal 27B. Itu penilaian terhadap objeknya jam, barang. Bukan manusianya yang tersinggung harusnya jamnya ya. Iya karena harusnya yang tersinggung jamnya. Karena jamnya tidak punya kehormatan, maka dia tidak boleh dijadikan objek. Begitu. Nah mungkin ini banyak juga occasioners yang lupa atau terlewat dengan awal mula kasus ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat siapa pelapornya dan sebenarnya awalnya tuh seperti apa gitu. Singkat aja ya, saya mau bilang gini. Waktu itu sempat di 2024 ya lagi rame isu skincare, persoalan mafia skincare, skincare abal-abal, skincare yang banyak mengandung hidrokinon, ada yang, nah itulah kira-kira ya, seperti itu.